Puji Tuhan, baik Kak. Puji Tuhan. Nah kakak, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu kita di GBI Marta Dinata bersama Kakak Arta dan kakak Trivena. Iya. Kita mau langsung aja kak. kita mau lagu apa nyanyi ya? lagu Semut ya adik-adik. Semut badannya Kecil. Ayo semuanya pakai gerakan ya. Semut, semut badannya kecil tapi rajin sekali. anak Tuhan. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Semut, Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. belalang, Belalang tak punya raja tapi berbaris sapi. Anak Tuhan di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. semut, Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. belalang, Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. belalang, Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. anak Tuhan, Anak Tuhan di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Luar biasa Tuhan kita ya kak. iya Kak. Nyanyi lagi kak. Kita mau nyanyi lagu King Kong. Badannya besar. besar. Yeay. King Kong, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. lebih aneh. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kita luar biasa, Dia berkuasa atas semua ciptaannya ya kan. Amin. Sekarang waktunya kita mau Mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau sama-sama menaikkan satu pujian, Mata Kecil Ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau
kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya sampai hari ini kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dongeng Kejujuran, kisah tentang hasil ulangan Tito. Hari ini adalah hari pembagian hasil ulangan sekolah. Semua anak menanti dengan dak-dikduk, terutama Tito. Dan olala, hasil ulangan Tito tidak semuanya memuaskan. Ia memperoleh 1 nilai 50. Aduh, bagaimana ia menjelaskan hal ini pada Bunda? Sesampainya di rumah, Tito segera berganti pakaian, kemudian ia makan siang bersama Bunda. Saat ditanya tentang hasil ulangan, Tito menyombongkan diri bahwa semua nilainya bagus-bagus. Ia terpaksa berbohong kepada Bunda karena ia tidak ingin membuat Bundanya kecewa. 95, 80, 75. Waduh, ternyata Bunda ingin melihat hasil ulangan Tito. Bagaimana ini? Pasti akan ketahuan kalau ia telah berbohong. Segera saja Tito menyerahkan kedua hasil ulangannya yang bernilai bagus. Dan ia berpura-pura kehilangan kertas ulangan yang satu lagi. Dan untungnya Bunda percaya pada alasan Tito. Malam harinya semua keluarga berkumpul sambil menonton TV. Dengan bangga, Tito memberitahukan hasil ulangannya kepada ayah. Ayah tersenyum bahagia dan memuji Tito sebagai anak yang rajin dan pandai. Melihat senyuman ayah dan bundanya, Tito menjadi lupa bahwa ia telah berbohong. Sebelum tidur, Tito teringat akan kertas ulangannya. Bisa gawat kalau kertas itu sampai ketahuan oleh ayah atau bunda. Tito segera mencari ide. Di mana ia bisa menyembunyikan kertas itu ya? Aha, di bawah tumpukan baju. Bunda tidak akan bisa menemukannya. Hari telah berganti. Kebohongan tentang hasil ulangan itu telah terlupakan oleh Tito. Namun, tanpa sepengetahuan Tito, hari ini Bunda bermaksud merapikan almari Tito. Dan saat itulah Bunda menemukan kertas ulangan Tito yang bernilai jelek.
Bunda pun segera menyimpan kertas ulangan tersebut. Hari ini, setelah makan siang selesai, Bunda meminta kepada Tito untuk duduk di ruang keluarga. Sementara itu, Bunda pergi ke kamar dan kembali lagi dengan membawa sesuatu. Oh lala, itu adalah kertas ulangannya. Saat ditanya kenapa berbohong, Tito pun menjawab, ia terpaksa berbohong karena tidak ingin melihat Bunda kecewa jika ia mendapatkan nilai jelek. Bunda kemudian menasihati Tito, tidak baik berbohong, apalagi hanya untuk membuat orang tua bangga. Jujur itu lebih berharga daripada mendapatkan nilai 100 sekalipun. Tito pun sadar, kebohongannya kepada Bunda lebih mengecewakan daripada nilainya yang jelek. Dalam hati Tito berjanji tidak akan berbohong lagi kepada ayah dan Bunda. Ia juga berjanji akan belajar dengan tekun agar mendapatkan hasil yang bagus. Nasihat dari cerita ini, kejujuran memang menyakitkan, tapi tidak mematikan. Kebohongan memang menyenangkan, tapi tidak menyembuhkan. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kakak melihat yang di ujung sana kayaknya luar biasa tuh. Yang di ujung sana juga, wow, puji Tuhan. Terberkati ya semuanya adik-adik. Gimana kegiatannya selama seminggu ini? Masih di rumah aja ya adik-adik ya sekolahnya ya. Nggak apa-apa, kita tetap semangat meskipun di rumah aja. Tetap semangat belajarnya, tetap memuliakan Tuhan juga, tetap rajin berdoa juga. Oke adik-adik, hari ini kakak Yudi akan cerita tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik tadi udah lihat kan sebelumnya video tentang apa? Tentang kejujuran. Iya benar. Jadi ceritanya tadi kakak ceritain ulang ya. Bahwa si Titonya itu ulangan terus dapat nilainya jelek. Tapi dia takut ketahuan sama mamanya. Jadi dia sembunyikan kertas ulangannya. Terus suatu hari mamanya menemukan tuh ulangannya nilainya jelek. Dan ujung-ujungnya dimarahi juga. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kakak akan cerita tentang temanya mahalnya sebuah kejujuran. Coba sama-sama ulangi. Mahalnya sebuah kejujuran. Oke adik-adik, jadi kejujuran adalah di mana adik-adik mengucapkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu sama dengan kenyataannya. Jadi tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Seperti itu adik-adik. Contohnya apa sih? Kayak tadi punya ulangan jelek, terus bilang ke mamanya tulisannya bagus. Jawabannya nilainya besar. Terus yang paling penting nih contohnya, mencontek saat ulangan. Ayo, ada yang suka mencontek di sekolah? Pastinya nggak ada kan adik-adik. Jadi menyontek itu nggak boleh ya, dilarang. Menurut kakak ya, lebih puas atau lebih bangga ketika adik-adik dapat nilai yang nggak terlalu besar tapi dari hasil kerja adik-adik sendiri. Daripada besar dapat nilai 95, dapat 100 tapi mencontek kanan kiri. Itu Tuhan sangat nggak suka. Percuma adik-adik dapat nilai besar ya. Terus contoh lainnya apa? Berbohong sama orang tua. Dikatain disuruhnya belajar. Terus adik-adik bilang, aduh ma saya capek gini. Padahal adik-adik gak ngapa-ngapain. Itu kan bohong sama orang tua. Terus bohong sama teman-teman, sama guru. Terlebih berbohong sama Tuhan gitu kan. Gak boleh. Tuhan itu tahu isi hati dari adik-adik semua. Contohnya ya kalau murid Tuhan Yesus nih ada nih yang bisa kita ikutin. Itu adalah namanya Kaleb. Kaleb itu merupakan salah satu pengintai yang diutus Musa untuk pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Jadi itu kan ada 12 pengintai itu. Salah satunya ada si Kaleb ini. Jadi setelah pengintai di tanah perjanjian itu mereka pulang, mereka bilang nih ke Musa, kalau tanah di sana itu subur. Hasilnya banyak madu dan susunya. Tapi di sana itu banyak bangsa-bangsa lain yang udah menetap di sana. Terus banyak orang-orang kuat juga. Jadi mereka itu takut. Jadi akhirnya mereka bilang ke Musa, 10 orang pengintai ini adik-adik ya. Jadi akhirnya mereka nggak ke sana. Sedangkan si Kaleb tadi
sama si Yosua, satu lagi ada berdua, mereka bilang nih sama Musa kalau tanah di sana itu penuh dengan hasil kebun, terus ini juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita harus pergi ke sana. Seperti itu. Jadi itulah hasilnya bahwa Kaleb dan Yosua itu yang jujur. Jadi memang seperti itu apa adanya, adik-adik. Hal ini tentang kejujuran juga tercatat loh di Alkitab bahwa anak-anak juga harus jujur sejak dini. Ada tertulis dalam Amsal 20 ayat 11. Bunyinya itu, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah adik-adik, apa sih maksudnya? Bahwa adik-adik harus menanamkan rasa atau sifat jujur, tidak boleh bohong kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman sejak dini, sejak kecil. Adik-adik semuanya nih harus udah mulai menanamkan sifat jujur itu. Gimana sih, kenapa? Agar rasa jujur itu melekat kepada adik-adik semua dan dibawa ke masa besar, adik dewasa, masa-masa selanjutnya. Jadi rasa jujur atau sifat jujur itu melekat nih ke adik-adik. Jadi nanti besarnya adik-adik punya integritas yang tinggi dalam bekerja. Adik-adik punya tanggung jawab, punya rasa jujur pada pekerjaan adik-adik. Dan itu yang disenangi oleh atasan. Nah jadi kenapa sih jujur ini dibilang mahal, yang seperti kakak sampaikan di awal? Bahwa di antara banyak-banyak orang nih, teman-teman kita, semakin hari, semakin kesini, sulit banget cari orang-orang yang memiliki kejujuran yang tinggi. Jadi kalau adik-adik bisa menanamkan rasa kejujuran adik-adik, dimanapun adik-adik berada, adik-adik itu akan dinilai mahal dan bahkan dianggap sebagai suatu barang yang berharga lah di mana adik-adik itu berada. Jadi adik-adik harus selalu mengingat kata itu, bahwa kejujuran itu mahal harganya. Dan kejujuran itu kalau diibaratkan mata uang nih, ada rupiah, mata uang Indonesia nih, mata uang Malaysia apa? Ringgit ya, mata uang Amerika dolar gitu kan, mata uang yang lainnya banyak negara lain ya. Tapi kejujuran itu ataupun integritas adik-adik lebih mahal atau lebih besar nilainya dibandingkan mata uang lainnya. Seperti itu adik-adik. Jadi kakak tekankan sekali lagi bahwa adik-adik harus selalu jujur dalam perkataan adik-adik, dalam perlakuan atau tindak perbuatan adik-adik di sekolah, di rumah, di gereja, bermain sama teman adik-adik. Adik-adik harus selalu jujur dalam bermain juga nih, kayak kakak misalnya olahraga harus sportif, harus sesuai dengan aturan yang ada gitu. Dan satu lagi adik-adik, kalau dalam hal tertentu nih, kalau kita tidak jujur dan terus ketahuan, pasti akan ada sanksinya, pasti akan ada hukumannya adik-adik. Jadi mending kita cegah dulu. Kita harus selalu jujur dimanapun kita berada agar hal-hal baik selalu mendekati kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik semuanya merasa terberkati dan tentunya dapat menerapkan sifat jujur ini dimanapun adik berada. Oke, itu aja adik-adik. Sampai jumpa, selamat pagi, Tuhan memberkati. Aduh, aku ada bola tapi mau main bola nggak ada temennya. Bola. Di mana teman kita ya? Ada si Juan. Juan, ayo sini main bola yuk. Yeay, ayo kita main bola. Yuk. Gimana caranya Juan? Gini ya caranya, kita main lempar-lemparan. Nanti kalau ada yang jatuh itu yang kalah ya. Oke. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Kan jatuh. Yeay, 1-0 ya. 1-0. Lemparnya nggak boleh gitu. Nggak boleh, 1-0. Udah, nggak usah banyak protes. Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ip. Loh, kok malah Aku menang ya. Yeay, 2-0. Juan, 2-0. main gimana mainnya? Curang. Dapat duit dari mama untuk persembahan. Aduh sayang nih. Aku lagi pengen empempe sama donat. Aduh. Kasih tuh persembahan. Enggak ya? Kasih persembahan enggak ya?
Wah tante, om nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Beli pempek aja lah, sama beli donat. Aku mau kantongin aja dulu, mana kantong? Hei, loh. Itu tadi habis ibadah sekolah minggu diajarin untuk jujur loh. Uang persembahannya ketahuan. Dikasih mamanya uang persembahan. Untuk persembahan tuh untuk Tuhan. Enggak. Sekolah minggu. Tapi aku lagi renyek empe sama donat. Enggak boleh. Mamanya aku kasih tahu nanti. Tuhan tahu loh, Tuhan tahu. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Enggak tahan pokoknya tapi. Aku mau beli pempek aja. Sama donat. Enggak boleh. Sama donat. Itu persembahan. Halo adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti semuanya sehat ya kak? Iya. Nah kakak, hari ini kita sudah melakukan ibadah sekolah minggu yang sangat seru ya kak? Iya. Nah tadi kita melihat sebuah adegan juga yang luar biasa. Tentang apa kak? Tentang kejujuran. Nah tadi dikasih uang sama mamanya untuk kasih persembahan ke gereja. Malah dijajan kak. Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya Nggak boleh. Nah kalau bermain juga nggak boleh curang kak. Nggak boleh, harus sportif. Nah itu namanya jujur. Nah hari ini kita mau berbagi hadiah ya kak tentang kejujuran ini. Iya. Nah kita mau kasih kuis untuk kelas besar dan kelas kecil dan semuanya dapat hadiah untuk hari ini kak. Seneng Iya. banget. Nah kelas kecil dulu kak, kuisnya apa kak? Untuk kelas kecil kuisnya adalah adik-adik harus menghafalkan ayat Alkitab ya dari Amsal pasal 20 ayat 11. Bunyinya seperti ini ya adik-adik. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya itu ayat yang harus dihafalkan oleh kelas kecil. Nah kakak, tapi tadi kita kan sudah dengar firman Tuhan tentang kejujuran nih. Nah adik-adik kelas kecil tolong dihafal ya. Kalau bisa dihafal. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apalah nyontek dikit-dikit ya. Nah kalau bisa dihafal ya. Nah itu kelas kecil. Nah sekarang kelas besar kak. Nah kelas besarnya untuk hari ini nanti adik-adik kelas besar menceritakan. Nah bercerita nih karena kelas besar nih udah pintar ngomong, udah besar-besar. Kalian bercerita. Pasti dong dalam hidup kalian pernah melakukan ketidakjujuran. Nah misalkan suatu hari pernah berbohong dengan orang tuanya. Disuruh mamanya ngerja PR. Bilangnya udah selesai misalnya. Tapi belum dikerjain. Itu namanya bohong, tidak boleh. Nah banyak cerita yang lainnya nanti adik-adik silakan bercerita pengalamannya masing-masing ya. Kakak kan gak tahu pengalamannya, kalian ceritakan pengalamannya masing-masing tentang perbuatan tidak jujur yang pernah kalian lakukan ya. Oke ngerti ya? Yang gak ngerti nanti boleh WA ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nah adik-adik untuk minggu ini sampai di sini kuis kita. Nanti seperti biasa silakan kirimkan ke nomor WA kakak Yudi. Nomornya di bawah ini ya, nomor WA kakak Yudi. Kita tunggu paling lambat jam 6 sore hari Minggu ya. Hari Minggu jam 6 sore. Dan semua adik-adik akan mendapatkan hadiah dari Sekolah Minggu GBI Marta Dinata. Nah sampai di sini kuis kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dadah.
Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati pergaulan mereka, berkati tumbuh kembang mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Kami akan menutup ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.